Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi perkenalkan, nama saya Jenny Andriani, NPM 210301 kelas SK semester 5, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan karakter anti korupsi dengan materi tentang pelayanan publik yang diaku oleh Bapak Hasnul Apandi singkat SEMM. Semoga video yang saya buat bisa menambah wawasan dan bisa dipahami. Terima kasih. Yang pertama yaitu lembaga yang paling rentan untuk melaksanakan korupsi adalah layanan publik. Lantas, apa sih yang dimaksud dengan layanan publik? Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 yaitu mengartikan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan menurut Putusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara mengartikan pelayanan publik adalah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerimaan pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada 5 unsur pelayanan publik, yaitu yang pertama kegiatan atau rangkaian kegiatan, yang kedua dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai perundang-undangan, yang ketiga untuk setiap warga negara dan penduduk, yang keempat itu berupa barang, jasa atau pelayanan administrasi, dan yang kelima itu disediakan penyelenggaraan layanan publik. Selanjutnya, apa sih yang termasuk dalam pelayanan publik? Nah, dalam pelayanan publik itu ada 3 bentuk baik, yaitu barang, jasa, dan pelayanan administrasi. Lalu, siapa penyedia pelayanan publik? Itu seperti kantor imigrasi, perizinan, pelayanan penjara, pelayanan KTP, SIM, kemudian ada juga rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Lalu, siapa yang menjadi pelayanan publik? Itu seperti organisasi penyelenggara seperti instansi pemerintahan di pusat, di daerah, BUMN, atau BUMD swasta, dan yang menjadi penyelenggara yang pegawai yaitu pelaksanaan pelayanan publik. Kemudian kita akan membahas tentang penyelenggara pelayanan publik, yaitu yang pertama, memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya. Yang kedua, melakukan kerjasama. Yang ketiga, mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggara pelayanan publik. Yang keempat, melakukan pembelaan terhadap pengadaan dan tuntunan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggara pelayanan publik. Dan yang kelima itu menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Adapun 7 kewajiban penyelenggara adalah yang pertama, 1. Menyusul dan menetapkan, kedua, mempublikasikan, ketiga, menempatkan, keempat, menyediakan sarana dan prasarana, kelima, mematuhi peraturan perundang-undangan, keenam, bertanggung jawab, ketujuh, membantu masyarakat. Adapun 12 pedoman perilaku pelaksanaan publik antara lain, yang pertama, adil tidak diskriminatif, yang kedua, cermat, ketiga, santun dan ramah, keempat, tegas, kelima, tidak memberi putusan yang berlarut, keenam, profesional, ketujuh, tidak mempersulit, ke-8, menghindari benturan kepentingan, ke-9, tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana dan fasilitas pelayanan publik, ke-10, tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan, 11, tidak menyalahgunakan jabatan dan kewenangan, 12, tidak menyimpang dari peraturan prosedur. Kemudian, di dalam melakukan pelayanan publik terdapat beberapa etika yang harus dimiliki, yaitu yang pertama, 1, empati terhadap apapun penyelenggara, yang kedua, menyikatkan prosedur, ketiga, kejelasan tata cara pelayanan, keempat, meminimalisasi persyaratan pelayanan sebatas diperlakukan, kelima, kejelasan kewenangan, pelaksanaan dan lain sebagainya. Selanjutnya, bagaimana sih cara pandang masyarakat Indonesia tentang pelayanan publik? Itu masyarakat Indonesia memiliki toleransi yang cukup tinggi dalam memandang korupsi di lembaga pelayanan publik itu. Lalu, bagaimana cara pencegahan korupsi yang bisa dilakukan oleh pelayanan publik? Pencegahan korupsi lewat pelayanan publik dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan penguatan pelayanan publik berupa penanganan kualitas pelayanan publik yang dijadikan tolak ukur penilaian keberhasilan pemberantasan korupsi di suatu wilayah. Kemudian, yang kedua, memiliki pengawasan dan pelayanan publik yang dilakukan dengan cara internal berupa pengawasan langsung atau fungsional oleh organisasi pelayanan yang terkait, dan cara eksternal yaitu bisa melalui pihak yang berwajib seperti Ombudsman, DPRD, dan DPR.
Dan yang terakhir itu, setelah kita pahami tentang korupsi di pelayanan publik, kita sebagai masyarakat juga harus ikut ambil bagian dalam pengawasan pelayanan publik. Apabila menemukan pelanggaran, segera laporkan. Adapun cara yang bisa dilakukan masyarakat, yaitu yang pertama, laporkan melalui situs www.lapor.go.id atau bisa melalui SMS yang dikirimkan ke nomor 1708 ataupun bisa melalui Twitter. Yang kedua, selanjutnya, uraikan pokok permasalahan secara jelas, lengkap, dan kronologis. Jangan lupa sebutkan waktu dan tempat kejadian dalam pelaporan. 3. Di dalam proses pelaporan haruslah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dilampirkan bukti pendukung apabila tersedia serta pula tagah dalam proses pelaporan apabila mengadukan lewat Twitter. Selain cara ini, kita juga bisa melaporkan tindakan di tempat yang disediakan di lokasi layanan publik, bisa juga di DPR atau DPRI, Ombudsman, dan kita juga sebagai masyarakat janganlah ketakut untuk mengadukan hal ini karena masyarakat telah mendapatkan perlindungan hukum terhadap hal-hal yang diadukan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang pelayanan publik. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya pilih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.